Kaisar Naga Abadi Chapter 2801 Bahasa Indonesia Bab 2801 Pertempuran antara Putra Suci dan Perawan Suci. Nak, kali ini kau bermain api. Setan tulang mendesah di lautan kesadarannya. Senior, apakah ada cara agar aku punya kekuatan untuk melawan Tianhong? Lu Ming bertanya. Kali ini Lu Ming tidak menyangka putra Santo Tianhong datang secepat itu. Namun, mengingat karakter Lu Ming, bahkan jika dia tahu, dia tetap akan berurusan dengan Liu Feiyun. Bukan karakter Lu Ming untuk menelan amarahnya, anak itu sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada satu cara bagimu untuk melawan putra suci Tianhong dalam waktu singkat, yaitu dengan membakar hati Dewa Kuno sepenuhnya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Namun, konsekuensinya adalah hati Dewa Kuno Anda mungkin akan hilang sepenuhnya. Harga yang harus dibayar sangat besar. Bon mendesah, membakar hati Dewa Kuno, apakah akan hilang sepenuhnya? Lu Ming juga mengerutkan kening. Mampu memadatkan hati Dewa Kuno adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan seperti ini hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Jika hilang, tidak akan ada lagi. Lu Ming tidak sanggup berpisah dengannya. Dengan hati Dewa Kuno, tubuh surgawinya dapat tumbuh setiap saat. Dalam jangka panjang, manfaatnya sangat menakjubkan. Akan tetapi, jika memang tidak ada jalan lain, ia hanya bisa mengambil risiko. Lu Ming, pertama-tama, berlututlah. Putra Tianhong Sein melihat ke bawah dari atas. Auranya seluas lautan, menekan Lu Ming. Pada saat yang sama, ia mengulurkan telapak tangan dan menekan ke bawah. Telapak tangan yang besar, seperti gunung Dewa Kuno, menekan Lu Ming. Telapak tangan itu bahkan belum mencapainya, tetapi tekanan yang mengerikan itu sudah membuat tubuh Lu Ming berderit. Tidak mampu melawan, sama sekali tidak mampu melawan, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Baik Lu Ming maupun Qiu Qiu tampak sangat lemah di hadapan putra Santo Tianhong. Sepertinya aku hanya bisa membakar hati Dewa Kunoku. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Meskipun hati Dewa Kuno itu berharga, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupnya. Ayo, Lu Ming telah mengambil keputusan. Dia siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan membakar hati Dewa Kuno. Pada saat ini, sebuah suara lembut berteriak, Tianhong, kau adalah seorang Sein alam Dewa Surgawi, tetapi kau sebenarnya berhadapan dengan Dewa Sejati tingkat ketiga. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau ingin bertarung, aku akan menjadi lawanmu. Sebelum dia selesai bicara, cahaya pedang telah terbang dari kejauhan, bagaikan makhluk abadi yang terbang. Ledakan. Cahaya pedang mengenai telapak tangan putra Sein Tianhong dan terdengar suara ledakan keras. Telapak tangan itu bergetar dan terbelah dua oleh cahaya pedang. Asyik. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di langit yang jauh. Ouyang Xiang-Xiang. Pada saat yang genting, Ouyang King-Xiang bergerak. Dia menebas telapak tangan putra Sein Tianhong. Bukan karena Ouyang King-Xiang jauh lebih kuat daripada putra Sein Tianhong. Hanya saja putra Sein Tianhong tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya. Demi menyelamatkan Lu Ming, Ouyang King-Xiang bahkan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk mematahkan telapak tangan putra Sein Tianhong. Lu Ming menghela napas lega. Ouyang King-Xiang telah tiba. Tampaknya dia tidak perlu membakar hati Dewa Kuno. Bagaimanapun juga, hati Dewa Kuno terlalu berharga. Lu Ming tidak sanggup menyia-nyiakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ouyang King-Xiang, apakah kamu mencoba mencampuri urusanku? Wajah putra Santo Tianhong berubah dingin saat dia menatap Ouyang King-Xiang. Apa maksudmu dengan menjadi orang yang suka ikut campur? Lu Ming dan aku berteman. Jika kau ingin berurusan dengannya, kau harus berurusan denganku. Kata Ouyang King-Xiang, HMPH, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku? Putra Tianhong Sein mendengus. Kekuatan surgawi emas terpancar dari tubuhnya, dan auranya semakin kuat. Kamu akan tahu setelah mencobanya. Meskipun kamu telah menjadi orang suci lebih awal dariku, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku. Ouyang Qiang berkata dengan dingin. Pedang Qi yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan menembus langit. Orang suci King Xiang dan putra orang suci Tianhong hendak bergerak.
Sudah lama sekali sejak putra suci dan perawan suci bertarung satu sama lain. Aku menantikannya. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Petik 2. Aku tidak tahu. Meskipun gadis suci Qingxiang kemudian menjadi gadis suci, bakatnya sangat menakjubkan. Dia mungkin tidak lebih lemah dari putra suci Tianhong. Aku tidak menyangka Lu Ming berteman dengan gadis suci Qingxiang. Ngomong-ngomong, Lu Ming memang menakutkan. Jika dia tumbuh dewasa, aku khawatir dia akan melampaui semua putra suci dan gadis suci lainnya. Hanya putra suci tertinggi yang bisa melawannya. Benar sekali. Aku penasaran bagaimana masalah hari ini akan diselesaikan. Semakin banyak orang berkumpul di area ini. Bahkan beberapa tetua sekte dalam telah muncul dan menonton dari jauh. Telapak tangan besar naga surgawi. Tiba-tiba, putra Tian Hong Sein mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan surgawinya meledak, dan tangannya membentuk segel terus-menerus. Dengan lambaian tangannya, cakar naga besar terbentuk. Cakar itu sangat besar dan mencengkeram ke arah Ouyang Qingxiang. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang Qingxiang bergumam. Momentum pedangnya membumbung tinggi ke langit saat dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang hijau meledak dan menebas cakar naga yang besar itu. Ledakan, tabrakan yang mengerikan itu menyebabkan ribuan gelombang, seolah-olah seluruh area gerbang bagian dalam berguncang hebat. Ayo maju dan bertarung, suara Ouyang Xiangqiang terdengar saat tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang hijau dan melesat ke langit. Mengom, raungan naga terdengar dari tubuh putra Sein Tianhong, tubuhnya tiba-tiba berubah drastis. Tubuh putra suci Tianhong menjadi kekar, otot-ototnya menggelembung, dan dia 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Lapisan sisik emas muncul di permukaan kulitnya, di bawah sinar matahari, sisik itu bersinar. Itu adalah sisik naga. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa putra Tianhong Sein telah menumbuhkan ekor naga. Ras manusia naga, Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia mengenali ras putra Tianhong Sein. Putra Tianhong Sein berasal dari ras manusia naga. Lu Ming pernah melihat ras ini sebelumnya. Di dunia mata air kuning Gunung Netherworld, ada sebuah negara yang dibentuk oleh ras manusia naga. Telapak tangan besar naga surgawi, putra Tianhong Sein memperlihatkan wujud aslinya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dia terus menggunakan telapak tangan raksasa Dewa Naga. 9 cakar naga emas terbentuk di langit dan mencengkeram ke arah Ouyang Qingxiang. Lagu pedang teratai hijau, pedang yang mengguncang dunia. Ouyang Qingxiang berbalik, dan pedang ki hijau melesat keluar, menebas ke arah cakar naga emas. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, dan pemandangannya sungguh menggemparkan. Ekspresi Lu Ming serius. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih jauh dari sebanding dengan putra Tianhong Sein dan Ouyang Qingxiang. Itu hanya dewa surgawi tingkat keempat. Lu Ming, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan bakatmu, kamu akan mampu mengejar mereka dalam beberapa tahun. Suara iblis tulang itu terdengar. Sepertinya dia telah melihat isi pikiran Lu Ming. Dewa surgawi tingkat keempat, Lu Ming mengangguk. Ia bertanya-tanya seperti apa tingkat kultivasi putra suci dan perawan suci sekte Kong Xuan lainnya. Berdengung, pada saat ini, 2 sosok terbang dari kejauhan. Mereka adalah Yue Linglong dan Wu Zifeng. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Yue Linglong bertanya. Aku baik-baik saja. Apakah kamu yang memberitahu gadis suci Qingxiang? Terima kasih. Lu Ming tersenyum, hati Lu Ming tergerak. Dia tahu bahwa Ouyang Qingxiang pasti bergegas datang setelah menerima pemberitahuan dari Yue Linglong dan yang lainnya. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Yue Linglong dan Wu Zifeng keduanya mengangguk dan menatap pertempuran di langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 2802 Bahasa Indonesia Bab 2802 Seni Materialisasi Naga Surgawi. Pada saat itu, Ouyang Qingxiang dan putra suci Tianhong telah bertukar lebih dari 100 gerakan, dan masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Wajah putra Tianhong Sein tampak makin muram. Ouyang Qingxiang, kaulah yang memaksaku, akan kutunjukkan kartu trufku yang sebenarnya, fenomena naga surgawi, keluarlah. Putra Dewa Tianhong meraung, dan kekuatan surgawinya melonjak, setengah dari langit diwarnai keemasan. Mengom, kemudian,
Raungan naga mengguncang 9 langit. Seekor naga sejati yang besar muncul di atas putra Sein Tianhong. Tidak, itu tidak seharusnya disebut naga sejati. Di alam semesta purba, semua naga sejati yang telah mencapai alam dewa bela diri disebut naga surgawi. Melihat naga surgawi ini, Lu Ming tercengang. Ia mengira bahwa ia telah kembali ke era ketika benua belantara surgawi sedang berjuang untuk supremasi. Ini karena gerakan ini sangat mirip dengan gerakan menyatukan tubuh dengan darah ketika seseorang berada di bawah alam kerajaan bela diri. Namun, ini jelas bukan teknik garis keturunan, tetapi teknik rahasia. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk membentuk naga surgawi dengan aura yang mengerikan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah bahwa naga surgawi ini tidak memiliki 5 cakar tetapi 6. Si cakar 6, apa yang terjadi? Mungkinkah itu naga surgawi yang bermutasi? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dulu, ketika Lu Ming baru saja pergi ke benua Yuan, dia bertemu Qiu Yingying. Garis keturunannya adalah naga sejati bercakar 6. Di alam surga dan alam purba, naga memiliki 6 cakar. Mereka yang memiliki 7 cakar ke atas dianggap sebagai mutan naga sejati, seperti 9 naga. Oleh karena itu, Lu Ming secara alami berpikir bahwa naga suci yang dipadatkan oleh putra orang suci Tianhong juga merupakan sebuah varian. Mengaum, naga emas surgawi bercakar 6 itu meraung saat menerkam ke arah Ouyang Qingxiang dengan tubuhnya yang panjangnya puluhan ribu meter. Lagu pedang teratai hijau, pedang terhunus untuk membunuh roh. Menghadapi teknik rahasia putra Tianhong Sein, ekspresi Ouyang Qingxiang sangat serius. Dia juga menggunakan teknik pamungkasnya. Cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan berkumpul menjadi bunga teratai hijau. Bunga itu berputar dan terbang menuju naga emas bercakar 6. Naga emas bercakar 6 itu meraung dan menyerang dengan cakarnya. Teratai hijau itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Langit mendidih dan energi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti tsunami. Ini adalah tabrakan paling dahsyat antara putra-putra suci dan para perawan suci. Pemandangan itu mengejutkan. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa seperti mendidih. Darah di tubuhnya tampak mendidih, dan bahkan ada raungan naga yang keluar dari darahnya. Ini adalah suara dari 9 naga. Lu Ming sangat terkejut. Lu Ming pernah memurnikan 9 tetes sari darah dari 9 naga. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Lu Ming, 9 tetes sari darah ini menyatu dengan darah Lu Ming dan telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Keterampilan rahasia putra Santo Tianhong sebenarnya telah memicu saripati darah 9 naga. Keterampilan rahasia ini sangat kuat. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan berbagai pikiran dan matanya berkobar penuh gairah. Dia merasa bahwa teknik rahasia putra suci Tianhong sangat cocok untuknya. Itu adalah keinginan yang berasal dari esensi darah 9 naga. Pertarungan antara putra Tianhong Sein dan Ouyang Qingxiang menjadi semakin sengit. Namun, Ouyang Qingxiang sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Teknik rahasia putra Tianhong Sein, seni perwujudan naga surgawi, sangat kuat. Teknik itu sudah mulai menekan Ouyang Qingxiang. Tentu saja, bukan berarti lagu pedang teratai hijau milik Ouyang Qingxiang tidak kuat. Pedang itu sangat kuat, tetapi kultivasinya sedikit lebih lemah daripada milik putra suci Tianhong. Basis kultivasi putra Santo Tianhong berada di puncak alam dewa surgawi tingkat keempat, sedangkan Ouyang Qingxiang berada di tahap awal. Pada awal pertempuran, hal ini tidak terlihat, tetapi seiring berjalannya pertempuran, secara alami celah ini perlahan akan terlihat. Jika ini terus berlanjut, akan merugikan Ouyang Xiangqiang. Ouyang Qingxiang, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Putra suci Tianhong meraung dan menggunakan seni perwujudan naga surgawi dengan sekuat tenaga. Kekuatan naga surgawi emas bercakar 6 itu menjadi semakin menakutkan. Ouyang Xiangqiang tidak mengatakan sepatah kata pun dan melawan dengan sekuat tenaga. Tidak akan mudah bagi putra Tianhong Sein untuk menang dalam waktu singkat. Di bawah, mata Lu Ming bergerak cepat, dan dia tiba-tiba menampakkan ekspresi penuh tekad. Tianhong,
Bukankah kau hanya mencoba menyerangku? Aku akan memberimu kesempatan. Lu Ming berteriak keras, suaranya bergema di seluruh area. Banyak orang, termasuk putra Santo Tianhong dan Ouyang Qingxiang, memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Aku akan bertaruh denganmu? Bagaimana? Kata Lu Ming. Taruhan apa? Kata putra Santo Tianhong. Jika kau menyerangku, aku akan menerima salah satu jurusmu, tapi hanya satu. Setelah itu, kau harus pergi. Kata Lu Ming. Saat dia mengatakan itu, terjadilah keributan. Apa? Lu Ming akan mengambil salah satu jurus putra Sein Tianhong. Gila. Dia cari kematian. Benar sekali. Satu gerakan putra suci Tianhong begitu mengerikan. Dengan kultivasi Lu Ming, dia pasti sudah mati. Dia melihat bahwa putra Santo Tianhong tidak mau mundur hari ini dan ingin mengambil risiko. Semua orang menatap Lu Ming dengan tak percaya. Lu Ming, kau tidak bisa. Yue Linglong memanggil. Benar sekali. Saudara Lu, kultivasi putra suci Tianhong terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengambil risiko. Wu Zifeng juga berkata, Lu Ming telah menerima serangan dari putra Tianhong Sein. Dia sudah dikutuk. Mata putra Tianhong Sein berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Namun, aku punya syarat. Jika aku bisa menerima salah satu jurusmu dan tidak mati, kau harus memberiku teknik perwujudan naga surgawi milikmu. Kata Lu Ming, itulah rencananya, dia ingin memperoleh seni perwujudan naga surgawi milik putra Tianhong Sein. Kau menginginkan seni perwujudan naga surgawi milikku, gila. Suara putra Santo Tianhong berubah menjadi sangat dingin. Kenapa aku tidak bisa? Aku mempertaruhkan nyawaku padamu. Jika aku tidak bisa menahan salah satu jurusmu, aku akan mati. Bukankah pantas bagiku untuk menggunakan harga sebesar itu untuk mempertaruhkan jurus rahasia denganmu? Juga, apakah kamu tidak percaya diri? Apakah kamu pikir kamu tidak bisa membunuhku dalam satu gerakan? Lu Ming mencibir, saya tidak percaya diri, sungguh lelucon. Baiklah, saya akan bertaruh dengan Anda. Putra Santo Tianhong berteriak, dengan kultivasinya, dia bisa membunuh Lu Ming dengan gerakan biasa. Apalagi menggunakan kekuatan penuhnya, mengapa dia tidak berani mengambil risiko? Dia bisa mengambil kesempatan itu untuk menghabisi Lu Ming sepenuhnya. Lu Ming, kau tidak perlu mengambil risiko, aku bisa menghentikannya. Ouyang Qingxiang mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Tidak apa-apa, aku yakin, jangan khawatir, gadis suci Qingxiang. Lu Ming menjawab, mata Ouyang Qingxiang berkedip, kemudian, dia cepat-cepat mundur dan menjauhkan diri dari putra suci Tianhong. Keduanya berhenti berkelahi. Nes, Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin mati? Bahkan jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Pada saat ini, di lautan kesadaran Lu Ming, iblis tulang sedang mengamuk. Iblis tulang senior, nyawa junior ini ada di tanganmu. Kata Lu Ming, lihat aku, lihat pantatku, kau mencari kematian. Pergi dan tanggung sendiri. Iblis tulang meraung, setan tulang senior, apakah kau akan hanya melihat junior ini terbunuh? Jika junior ini terbunuh, aku khawatir junior ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi senior Jingyu. Lu Ming mendesah, kau mengancamku, iblis tulang meraung. Kaisar Naga Abadi Chapter 2803 Bahasa Indonesia Bab 2803 Bab 2803 Menerima Gerakan. Bagaimana mungkin junior berani mengancam senior? Dalam situasiku saat ini, aku hanya bisa mengambil risiko. Lu Ming mendesah, kamu, pelindung tulang milik Bond Demon bergetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Kukatakan padamu, ini adalah yang terakhir kalinya, dan aku tidak punya banyak tenaga lagi. Aku mungkin tidak dapat membantumu menghalangi serangan anak itu. Kau sendirian. Senior hanya perlu memblokir sebagian kekuatan musuh untuk junior. Serahkan sisanya pada junior. Lu Ming sangat gembira. Bond hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju. Ledakan, pada saat itu, putra Tianhong Sein muncul di atas Lu Ming. Auranya yang ganas terus menekan Lu Ming. Sebuah gambar Dharma Naga Surgawi bercakar 6 melayang di atas kepala putra Tianhong Sein, tampak sangat kuat. Nak,
Apakah kau punya kata-kata terakhir? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Putra Santo Tianhong berkata dengan dingin, penuh percaya diri. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan Dewa Surgawi tingkat 4 biasa akan terbunuh olehnya, apalagi Lu Ming. Lakukan gerakanmu. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. 6 api suci di dantiannya berkedip-kedip dengan sekuat tenaga, dan baju besi emas merah muncul di depannya. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan mengelilingi Lu Ming. Selain itu, Qiu-Qiu berubah menjadi genangan logam cair dan naik ke tubuh Lu Ming. Logam itu terwujud di tubuh Lu Ming dan berubah menjadi baju besi. Di lautan kesadaran Lu Ming, tubuh iblis tulang itu bersinar, aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming dan membentuk lapisan pertahanan. Trik kecil, pergilah ke neraka, Putra Santo Tianhong berteriak dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Mengaum, fenomena naga surgawi bercakar 6 meraung dan salah satu cakar naganya mengayun ke arah Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Awalnya, membunuh sesama pengikut di wilayah Sekte Kongsuan tidak diperbolehkan, terutama saat Lu Ming adalah seorang suci. Namun, Lu Ming telah mengambil inisiatif untuk menerima pukulan dari Putra Tian Hong Sein. Dalam hal itu, ia tidak dibatasi oleh aturan sekte. Ini juga alasan mengapa Putra Tian Hong Sein setuju. Dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kalau tidak akan mudah membunuh Lu Ming jika dia bersembunyi di sekte dan menolak untuk pergi. Mereka sudah bergerak. Bisakah Lu Ming menghalangi mereka? Lu Ming sudah mati, mata semua orang tertuju pada Lu Ming, dan banyak pikiran terlintas dalam benak mereka. Ledakan. Cakar naga emas sebesar gunung kecil, menghantam tubuh Lu Ming, dan yang pertama terkena adalah rantai es. Ledakan, ledakan, ledakan. Hampir seketika, 9 rantai es itu hancur berkeping-keping. Kekuatan yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menekannya seperti longsoran salju. Blokir itu, Lu Ming melolong panjang dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, saat Dragon Claw menekan ke bawah, bebatuan gunung di bawah kaki Lu Ming meledak dan runtuh terus-menerus, membentuk lubang besar. Lu Ming terlempar ke dalam lubang besar itu. Asap dan debu memenuhi udara, dan sosoknya tidak terlihat sama sekali. Bagaimana? Apakah Lu Ming sudah mati? Dia pasti sudah mati. Dengan kultivasinya, dia pasti akan mati setelah menerima pukulan dari Putra Suci Tianhong. Mata semua orang tertuju pada lubang besar itu, ingin mengetahui situasi Lu Ming. Lu Ming, Yue Linglong, Wu Zifeng, dan Ouyang Qingxiang juga menatap lubang besar itu dengan cemas. HMPH, anak ini akhirnya mati, Putra Santo Tianhong tersenyum. Dia sangat yakin dengan gerakannya, meskipun dia tidak menggunakan 100% kekuatannya, dia telah menggunakan 80%. Bahkan dengan 80% kekuatannya, dia 10.000% yakin bisa membunuh Lu Ming. Namun, pada saat berikutnya, senyum di wajah Putra Tian Hong Sein menghilang. Dia tidak percaya. Itu, sial, bagaimana mungkin? Putra Santo Tian Hong meraung. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, batuk kering terdengar dari lubang besar. Asap dan debu menghilang, dan semua orang akhirnya melihat situasi dengan jelas. Dia melihat Lu Ming tergeletak di dalam lubang besar, berlumuran darah, dia juga batuk darah. Lu Ming terluka parah namun dia tidak meninggal. Dia tidak mati, dia tidak mati, dia sebenarnya tidak mati. Ya dewa, dia menerima serangan langsung dari Putra Suci Tianhong dengan kultivasinya dan tidak mati. Bagaimana mungkin? Petik 2. Banyak orang berseru tidak percaya. Adapun Yue Linglong, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya, mereka sangat gembira. Orang ini memang kuat. Lu Ming batuk beberapa teguk darah lagi dan mengalirkan energi sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia memang terluka parah akibat serangan tadi. Putra Suci Tianhong terlalu kuat, pertahanannya sendiri hancur dalam sekejap, dan Qiu-Qiu juga terluka. Itu berubah menjadi gelang dan Lu Ming memakainya. Kalau bukan karena bantuan siluman tulang, dia tidak akan mampu menahan satu jurus pun dari Putra Santo Tianhong dan pasti sudah terbunuh.
Namun pada akhirnya, ia berhasil menghalanginya, ia telah membuat taruhan yang tepat. Sialan, sialan, bunuh. Putra Tian Hong Sein sangat marah. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melangkah maju dan gelombang kekuatan yang mengguncang bumi menyerbu ke arah Lu Ming. Tian Hong, kamu menjijikkan. Ouyang Qingxiang telah lama menatap putra suci Tian Hong. Begitu putra suci Tian Hong menyerang, Ouyang Qingxiang juga menyerang. Dia menebas dengan pedangnya, dan seberkas cahaya pedang menghalangi serangan putra suci Tian Hong. Tian Hong, kamu bertaruh dengan Lu Ming dengan satu gerakan. Sekarang kamu gagal membunuh Lu Ming dengan satu gerakan, kamu ingin melakukan gerakan kedua. Kamu mengingkari janjimu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi orang suci dari Sekte Kongsuan? Teriak Ouyang Qingxiang dengan marah. Putra Santo Tian Hong tidak punya pilihan selain berhenti. Baru saja, banyak orang telah melihat taruhan antara dia dan Lu Ming. Tidak mungkin bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka sekarang. Tian Hong, kau kalah. Serahkan teknik perwujudan naga surgawi. Lu Ming berjuang untuk bangkit dan berkata kepada putra Santo Tian Hong. Wajah putra Tian Hong Sein menjadi gelap. Dia melotot ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku meremehkanmu kali ini. Namun, mustahil bagiku untuk menyerahkan seni perwujudan naga surgawi. Ubahlah kondisimu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Putra Santo Tian Hong sebenarnya ingin menarik kembali kata-katanya. Aku tidak perlu mengubah syaratku. Aku hanya menginginkan teknik perwujudan naga surgawi. Kita sudah sepakat saat bertaruh. Tian Hong, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Kata Lu Ming. Anda, niat membunuh putra Santo Tian Hong telah mencapai puncaknya. Sebelumnya, ia telah berjanji kepada Lu Ming karena ia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan kalah. Ia mengira bahwa Lu Ming pasti akan menang, jadi ia menyetujui permintaan Lu Ming. Lu Ming, jangan coba-coba, putra Tian Hong berkata dengan dingin. Ancamannya jelas. Dasar tak pernah puas, sungguh lelucon. Aku hanya mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Tian Hong, serahkan teknik perwujudan naga surgawi. Lu Ming berkata dengan keras. Putra orang suci Tian Hong menggertakkan giginya dan berharap ia dapat memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton hari ini, jika dia mengingkari janjinya di depan umum, itu akan sangat merusak reputasinya. Itu juga akan merugikan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Sekte Kongsuan di masa depan. Hak apa yang dimiliki orang yang mengingkari janjinya untuk memimpin Sekte Kongsuan? Kaisar Naga Abadi Chapter 2804 Bahasa Indonesia Bab 2804 Naga Surgawi Bercakar 9. Lu Ming, teknik perwujudan naga surgawi membutuhkan darah naga surgawi dalam tubuhmu untuk berkultivasi. Kamu tidak memiliki darah naga surgawi. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat mengolahnya. Kata putra Santo Tian Hong, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu memberiku teknik materialisasi naga surgawi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Putra Tian Hong Sein menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Telapak tangannya bersinar dan sebuah gulungan muncul. Ini dia, putra Tian Hong Sein melambaikan tangannya, dan gulungan itu terbang keluar dengan lolongan yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, gulungan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Sosok Ouyang Qingxiang melintas saat dia menangkap gulungan itu. Dia datang ke sisi Lu Ming dan menyerahkannya padanya. Terima kasih banyak. Lu Ming mengucapkan terima kasih dan mengambil gulungan itu. Ia membukanya dan membacanya. Wajah Lu Ming menjadi gelap setelah dia melihatnya. Dia menatap putra suci Tian Hong dengan dingin dan berkata, teknik perwujudan naga surgawi yang kamu berikan kepadaku belum lengkap. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Meskipun dia belum pernah bersentuhan dengan seni materialisasi naga suci, dia masih dapat mengetahui apakah seni rahasia itu lengkap atau belum. Seni perwujudan naga surgawi yang aku peroleh belum lengkap. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menghentikanku? Putra Santo Tian Hong berkata dengan dingin. Tian Hong, kalau kamu mau mengingkari janjimu, katakan saja, tidak perlu mencari alasan seperti itu. Lu Ming memperlihatkan ekspresi mengejek.
Aku sudah mengatakan bahwa teknik materialisasi naga surgawi yang aku peroleh belum lengkap. Apakah kau tidak mengerti? Wajah putra Tianhong Sein berubah semakin buruk. Lu Ming, itu benar. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa teknik materialisasi naga surgawi Tianhong diperoleh dari relik kuno. Itu memang tidak lengkap. Pada saat ini, Ouyang Qingxiang berbicara. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya putra Tianhong Sein tidak berbohong. Ayo pergi. Di udara, putra Santo Tianhong mendengus, melambaikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Hari ini, dia benar-benar menderita kerugian besar. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga kehilangan teknik materialisasi naga surgawi. Dalam hatinya, dia sudah memasukkan Lu Ming ke dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Putra Santo Tianhong dan pengikutnya pergi dengan perasaan putus asa. Gadis suci Qingxiang, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Ouyang Qingxiang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini, tanpa Ouyang Qingxiang, dia tidak akan mempunyai kesempatan berjudi dengan putra Santo Tianhong. Putra Santo Tianhong menyetujui taruhan itu karena dia tidak dapat mengalahkan Ouyang Qingxiang dalam waktu singkat. Sama-sama, kali ini, semuanya tergantung padamu. Mata indah Ouyang Xiangqiang berkedip-kedip, dia semakin penasaran dengan Lu Ming. Lu Ming hanya berada pada tahap ketiga alam dewa sejati, tetapi dia mampu menahan pukulan dari putra orang suci Tianhong dan tidak mati. Basis kultivasi putra Santo Tianhong berada di puncak alam dewa surgawi tingkat keempat. Ngomong-ngomong, Saintes Qingxiang, mengapa wujud Dharma naga surgawi yang dipadatkan oleh putra suci Tianhong memiliki 6 cakar naga? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Itu adalah naga surgawi bercakar 6. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu itu. Petik 2. Kata Ouyang Qingxiang. Naga surgawi bercakar 6. Yah, aku tidak begitu tahu banyak tentang klan naga. Lu Ming tersenyum canggung. Dalam klan naga yang paling biasa memiliki 5 cakar naga. Klan naga tingkat tinggi memiliki 6 atau bahkan 7 cakar naga. Ouyang Xiangxiang menjelaskan. 6 cakar naga, 7 cakar naga. Bukankah itu karena mutasi? Lu Ming bertanya lagi. Mutasi. Semakin banyak cakar naga yang dimiliki naga, semakin murni garis keturunannya, semakin tinggi levelnya, dan semakin kuat pula mereka. Dalam klan naga, sebagian besar naga dewa adalah naga dewa bercakar 5, dan naga dewa bercakar 6 sudah merupakan naga dewa tingkat tinggi. Jumlah mereka sangat sedikit. Semakin banyak, semakin berbakat dan kuat mereka, dan semakin sedikit. Saya mendengar bahwa naga dewa tingkat tertinggi dalam klan naga memiliki 9 cakar dan disebut naga dewa bercakar 9. Itu sangat menakutkan. Ouyang Qingxiang menjelaskan, jadi begini, sepertinya pemahamanku tentang ras naga salah. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Di masa lalu, di alam surga dan alam purba, semua naga sejati bercakar 5, sehingga naga yang terkadang bercakar 6 atau bahkan 9 dianggap sebagai mutasi. Padahal, bukan itu masalahnya. Semakin banyak cakar naga, itu bukan mutasi. Itu hanya berarti garis keturunan kuno di cakar naga lebih tebal. Tampaknya ke-9 naga itu tidak bermutasi. Hanya saja manifestasi garis keturunan kuno di tubuh mereka telah mencapai tingkat yang ekstrim. Sayang sekali, sayang sekali. Memikirkan hal ini, Lu Ming menghela napas. Sayang sekali Jiulong lahir di alam surga, sebuah ciliokosem kecil. Bakatnya mungkin belum sepenuhnya aktif. Naga surgawi bercakar 9 adalah naga surgawi tingkat tertinggi di alam semesta purba. Jika 9 naga lahir di alam semesta purba, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Lu Ming, jika kamu tertarik dengan klan naga, kamu dapat mencari beberapa buku terkait untuk dibaca. Ini adalah pengetahuan umum di alam semesta prasejarah. Kata Ouyang Qingxiang. Baiklah, katanya. Lu Ming mengangguk. Namun, dia berpikir dalam hati, saya khawatir akal sehat belum tentu demikian. Di tempat seperti sungai astral yang kacau, saya khawatir pemahaman klan naga sangat terbatas. Kalau tidak,
Para leluhur teknik dan bahkan para naga leluhur pasti sudah tahu tentang asal-usul 9 naga itu. Mereka semua mengira bahwa 9 naga itu adalah mutan dari naga sejati. Segera, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, dan Wu Zifeng semuanya meninggalkan tempat itu. Lu Ming pertama-tama pergi ke kediaman An Hai untuk membantu dia dan yang lainnya sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika luka-luka An Hai dan yang lainnya tidak lagi menjadi masalah, Lu Ming kembali ke kediamannya untuk berkultivasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah menerima serangan langsung dari putra Tian Hong Sein dan terluka parah, butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Setelah luka-lukanya sembuh, Lu Ming mengeluarkan teknik rahasia, teknik materialisasi naga surgawi, dan membacanya secara terperinci. Teknik perwujudan naga surgawi sangatlah misterius. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang dapat memadatkan perwujudan naga surgawi ketika mereka mengedarkannya, kekuatannya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, kekuatan fenomena naga surgawi yang dikultivasikan banyak berkaitan dengan konsentrasi garis keturunan naga surgawi dalam tubuh pembudidaya. Semakin tinggi dan murni garis keturunannya, semakin mengerikan kekuatan fenomena naga surgawi yang dibudidayakan. Setelah beberapa hari, Lu Ming hampir memahami seni perwujudan naga surgawi. Ia kemudian mengolahnya sesuai dengan catatan di dalamnya. Tanpa diduga, kultivasi Lu Ming sangat lancar dan tanpa kesulitan apapun. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lu Ming berhasil membudidayakannya. Mengaum, Lu Ming duduk bersila di halaman dan mengedarkan teknik materialisasi naga surgawi. Raungan naga keluar dari tubuhnya, dan naga surgawi mengembun di atas kepalanya. Naga surgawi ini panjangnya hanya beberapa meter. Ukuran fenomena naga surgawi dapat dikendalikan sesuka hati. Lu Ming juga dapat mengubah fenomena naga surgawi menjadi puluhan ribu meter panjangnya. Yang mengejutkan adalah ia memiliki 8 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga surgawi dengan 8 cakar. Putra Santo Tianhong hanya mengembangkan kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 6, sedangkan Lu Ming telah mengembangkan kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 8. Namun, Lu Ming tidak puas, dia sedikit mengernyit. Fenomena naga surgawi yang telah ia kembangkan seharusnya adalah naga surgawi bercakar 9. Kaisar Naga Abadi Chapter 2805 Bahasa Indonesia Bab 2805, Bab 2805 Kepala Naga. Seperti yang diharapkan, teknik rahasia perwujudan naga surgawi ini belum lengkap. Jika sudah lengkap, aku pasti bisa mengolah fenomena naga surgawi bercakar 9. Aku bahkan mungkin bisa mengolah lebih dari 1, 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dia sangat menginginkan seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Coba pikirkan, begitu dia bergerak, dia bisa langsung memadatkan puluhan naga surgawi. Seberapa hebat kekuatannya? Seni materialisasi naga suci terlalu cocok untuknya. Tidak diragukan lagi bahwa memadatkan fenomena naga surgawi akan menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Namun, Lu Ming mengolah mantra Dao universal dan dapat mengolah banyak api surgawi. Kekuatan surgawinya jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, ia memiliki rumus kuantitas dan tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup kekuatan Sen. Teknik perwujudan naga surgawi milik Putra Suci Tianhong diperoleh dari sebuah relik kuno. Apakah relik itu memiliki fenomena naga surgawi yang lengkap? Lu Ming merenung, dia benar-benar ingin memperoleh fenomena naga surgawi yang lengkap. Begitu dia memperolehnya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Pergi dan tanyakan pada Ouyang Qingxiang, mari kita lihat apakah dia mengerti. Memikirkan hal ini, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke kediaman Ouyang Qingxiang. Tempat tinggal wanita suci itu tentu saja luar biasa. Tempat itu menempati seluruh puncak gunung dan dijaga ketat. Sungguh mengagumkan. Sayangnya, orang yang datang ke saya terlalu sedikit. Kalau tidak, saya juga bisa mengajukan permohonan untuk tinggal di gunung. Lu Ming berpikir dalam hati, tentu saja, dia hanya memiliki 2 atau 3 bawahan sekarang. Akan menjadi lelucon jika dia melamar gunung yang tidak ada penghuninya. Berhenti. Ketika Lu Ming tiba di depan puncak gunung, dia dihalangi oleh beberapa wanita muda. Namun,
Saat beberapa wanita muda melihat penampilan Lu Ming dengan jelas, mereka memperlihatkan ekspresi kagum. Putra Suci Lu Ming, itu kamu, Putra Suci Lu Ming. Apakah kau kesini untuk menemui gadis suci kami? Beberapa wanita muda dan cantik mengedipkan mata besar mereka dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Lu Ming baru bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa dekade dan telah menjadi putra suci dengan kultivasi tingkat dewa yang sebenarnya. Ia hanyalah legenda di sekte Kongsuan. Sejak zaman dahulu, para wanita cantik menyukai para pahlawan. Tentu saja, mereka penasaran dan memujanya. Ya, aku datang ke sini untuk menemui gadis suci King Xiang. Aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya. Lu Ming tersenyum. Baiklah, mohon tunggu sebentar, Putra Suci Lu Ming. Seketika, seorang wanita muda terbang menuju puncak gunung. Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang keluar. Orang yang memimpin adalah Ouyang Xiangqiang. Lu Ming, mengapa kamu mencariku hari ini? Ayo, silakan masuk. Ouyang Xiangqiang tersenyum dan terbang menuju puncak bersama Lu Ming. Mereka tiba di sebuah paviliun dan duduk berhadapan. Saya di sini hari ini untuk bertanya tentang teknik perwujudan naga surgawi milik Tian Hong. Saintes King Xiang berkata bahwa teknik perwujudan naga surgawi milik Tian Hong berasal dari reruntuhan kuno. Saya ingin tahu di mana reruntuhan itu. Lu Ming bertanya, tampaknya saudara Lu telah mengingat teknik perwujudan naga surgawi secara lengkap. Namun, jika Anda ingin mengolahnya, Anda memerlukan garis keturunan naga surgawi yang kaya. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak dapat mengolahnya. Untuk apa saudara Lu menginginkan teknik perwujudan naga surgawi? Sebuah hadiah? Ouyang King Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan berlatih sendiri, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Berkultivasi sendiri, Ouyang Xiangqiang bahkan lebih penasaran. Namun, saat berikutnya, matanya yang indah melebar saat naga surgawi tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Ming. Fenomena naga surgawi, dan itu adalah fenomena naga surgawi bercakar 8. Bibir merah Ouyang King Xiang melebar karena terkejut, dan dia baru tersadar setelah beberapa lama. Saudara Lu, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau memiliki garis keturunan naga surgawi di tubuhmu. Selain itu, kau berhasil mengolah fenomena naga surgawi hanya dalam waktu sebulan. Itu bahkan naga surgawi bercakar 8. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Tian Hong saat dia melihat ini. Ouyang Xiangqiang berseru. Sayangnya, teknik materialisasi naga suci yang diberikan Tian Hong kepadaku tidak lengkap. Lu Ming mendesah. Ouyang King Xiang akhirnya mengerti mengapa Lu Ming menginginkan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap. Tian Hong menemukan teknik perwujudan naga surgawi di reruntuhan kuno. Kata Ye Mo, dia merahasiakan reruntuhan itu selama bertahun-tahun dan telah menggalinya secara diam-diam. Kurasa dia ingin mendapatkan teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap, tetapi dia belum berhasil. Saya pernah mengirim orang untuk menyelidiki dan mencari tahu di mana reruntuhan itu berada. Kata Ouyang King Xiang, aku tahu, mata Lu Ming berbinar. Ouyang King Xiang mengangguk. Reruntuhan itu berada di tempat yang agak terpencil di sistem bintang Qintian. Tempat itu disebut galaksi angin kuning. Lu Ming, jika kau ingin pergi, aku bisa ikut denganmu. Terima kasih. Lu Ming berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Dengan Ouyang Xiangqiang pergi bersamanya, kepercayaan dirinya akan jauh lebih besar. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang. Ouyang Xiangqiang juga orang yang tegas. Dia segera pergi ke susunan teleportasi sekte Kongsuan bersama Lu Ming. Mereka mengambil susunan teleportasi dan bergegas ke galaksi angin kuning. Galaksi angin kuning sangat jauh dari sekte Kongsuan. Mereka berdua membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk tiba di sebuah planet di galaksi angin kuning dengan menggunakan formasi teleportasi. Setelah itu, mereka berdua menaiki kapal perang antar planet dan terbang menuju tujuan mereka. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet aneh muncul di depan mereka. Dari kejauhan, planet ini tampak seperti kepala naga, seperti naga surgawi raksasa yang kepalanya terpenggal. Kepalanya melayang di udara, membentuk sebuah planet. Ini adalah planet kepala naga, kata Ye Mo.
Tidak ada makhluk hidup di planet ini. Tempat ini sangat terpencil. Peninggalan teknik perwujudan naga surgawi yang diperoleh Tianhong ada di planet ini. Sekarang, Tianhong mungkin ada di planet ini. Kita harus berhati-hati untuk tidak membuatnya khawatir. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming mengangguk. Seketika, mereka berdua keluar dari kapal perang antar planet dan muncul di langit berbintang. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia masih bisa terbang di langit berbintang untuk waktu yang singkat. Adapun Ouyang Xiangqiang, dia adalah dewa surgawi dan dapat melintasi langit berbintang dengan kekuatannya sendiri. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju bintang Dragonhead. Tidak lama kemudian, mereka berdua memasuki atmosfer planet Dragonhead dan mendarat di sebuah gunung. Reruntuhannya seharusnya berada di timur, ayo pergi. Kata Ouyang Qingxiang, planet kepala naga tidak terlalu besar, jauh lebih kecil daripada planet kehidupan lainnya. Dalam waktu singkat, mereka telah terbang melewati lebih dari separuh planet. Sebuah pegunungan besar muncul di depan mereka, seperti naga surgawi yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok tubuh melintas. Mereka berdua segera bersembunyi dan mengamati dari jauh. Di puncak pegunungan, ada sebuah gua besar. Sekelompok orang menjaga gua itu. Ada orang muda dan orang tua, itu anak buah Tianhong. Sepertinya Tianhong memang ada di sini. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming sedikit mengernyit. Orang-orang dari sekte Tianhong menjaga pintu masuk gua. Bagaimana mereka bisa masuk? Kaisar Naga Abadi Chapter 2806 Bahasa Indonesia. Bab 2806, Bab 2806 menyerobot masuk. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang hanya menunggu di tempat yang sama. Mereka ingin menunggu orang-orang putra Santo Tianhong pergi sebelum memasuki reruntuhan. Akan tetapi, sebulan telah berlalu dan anak buah putra suci Tianhong belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Gadis suci Qingxiang, apa tingkat kultivasi para penjaga itu? Lu Ming bertanya. Beberapa dari mereka sangat kuat dan merupakan tetua sekte luar. Beberapa adalah dewa surgawi tingkat ketiga, dan dua adalah dewa surgawi tingkat keempat. Kata Ouyang Qingxiang, oh, gadis suci Qingxiang, bisakah kau membantuku mengalihkan perhatian orang-orang itu? Aku akan menyelinap ke dalam gua. Mata Lu Ming berkedip. Tidak masalah untuk memancing orang-orang itu pergi. Namun, Tianhong kemungkinan besar ada di gua itu. Mungkin ada ahli lain di sana. Akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk. Kata Ouyang Qingxiang. Aku tidak akan bersikap impulsif. Aku akan menyelinap masuk dan menyembunyikan diriku. Aku tidak akan mengekspos diriku jika aku tidak percaya diri. Kata Lu Ming, baiklah, mari kita lakukan itu. Ouyang Qingxiang juga orang yang tegas. Dia langsung mengangguk dan mereka berdua mendekati gua. Gua itu sangat besar dan gelap, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Di luar gua, ada lebih dari selusin orang yang tampak lesu. Tidak ada makhluk hidup lain di sini. Mereka hanya menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga. Asyik. Pada saat ini, Ouyang Xiangxiang segera bergegas keluar. Siapa ini? Seketika itu juga seorang lelaki tua berteriak. Itu adalah gadis suci Qingxiang. Dia ingin memasuki reruntuhan. Hentikan dia. Para penjaga meraung dan menyerbu ke arah Ouyang Qingxiang. Lebih dari selusin orang, setengahnya adalah dewa surgawi. Bahkan ada dua dewa surgawi tingkat keempat, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, Ouyang Qingxiang adalah seorang wanita suci. Dia memiliki kendali atas kekuatan suci tingkat Sein dan sangat kuat. Dia dengan mudah memblokir serangan orang-orang ini. Pergi dan laporkan kepada orang suci bahwa Ouyang Qingxiang ada di sini. Aku akan pergi. Seorang tetua segera bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Orang-orang lainnya fokus menghadapi Ouyang Qingxiang. Memanfaatkan kesempatan itu, Lu Ming dengan cepat melesat di tanah, menggunakan rintangan di tanah untuk menyembunyikan sosoknya. Pihak lain tidak memperhatikannya. Lu Ming berhasil menyerbu ke dalam gua. Gua itu gelap dan dalam. Lu Ming meluncur perlahan di sepanjang dinding gua. Setelah meluncur turun puluhan ribu meter, dia akhirnya mencapai dasar gua. Di dasar gua, ada lorong yang tingginya beberapa ribu meter. Lorong itu sangat besar,
dan dindingnya dihiasi beberapa batu bercahaya yang memancarkan cahaya redup. Lu Ming berlari ke lorong dan terus bergerak maju. Ada seseorang, tiba-tiba, Lu Ming mendapat ide, dia segera bersembunyi di celah dinding. Dinding terowongan itu tidak rata. Beberapa di antaranya menonjol, sementara yang lain cekung, mudah untuk disembunyikan. Setelah menyembunyikan diri, beberapa sosok melintas di lorong. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa mereka adalah beberapa tetua. Mereka pasti pergi untuk mendukung Ouyang Qingxiang. Mereka sedang terburu-buru dan tidak memperhatikan Lu Ming. Setelah beberapa tetua pergi, Lu Ming terus berjalan maju di lorong itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming melewati lorong itu dan tiba di ruang bawah tanah yang luas. Setelah Lu Ming tiba, dia tercengang. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Di bagian paling depan, ada tangga batu besar yang tingginya 10.000 meter. Di atas tangga itu ada istana yang tampak seperti istana naga yang legendaris. Di dasar tangga, ada beberapa sosok berdiri. Lu Ming melihat sekilas bahwa salah satu di antara mereka adalah putra Santo Tianhong. Dua orang lainnya adalah dua orang pria tua. Kalian berdua, keluarlah bersama-sama dan kalahkan wanita jalang itu, Ouyang Qingxiang. Suara dingin putra Santo Tianhong terdengar. Tapi Sein, begitu kita pergi, hanya kaulah yang tersisa. Seorang lelaki tua berkata dengan ragu-ragu. Tidak masalah, aku akan menaiki tangga naga suci. Di tangga naga suci, tidak peduli siapapun itu, mereka akan berada di bawah tekanan yang mengerikan dan akan dilindungi. Tidak seorang pun yang masuk akan dapat menyakitiku. Kau bisa menurunkannya. Putra Santo Tianhong melambaikan tangannya. Baiklah, kalau begitu kita akan keluar. Kedua lelaki tua itu mengangguk. Kemudian, sosok mereka melintas dan mereka bergegas keluar. Mata putra Santo Tianhong menyala-nyala oleh hasrat saat dia melihat ke arah tangga. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memanjat, saya pasti bisa. Putra Tianhong Sein menggeram. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi bentuk ras manusia naga. Kekuatan surgawi berwarna emas terpancar dari tubuhnya. Dia melangkah ke tangga. Wah, ketika putra Santo Tianhong melangkah ke tangga, terdengar suara ledakan besar, seolah-olah ada gunung yang jatuh ke tanah. Putra Santo Tianhong mendarat dengan mantap di anak tangga pertama dan melangkah ke anak tangga kedua. Setiap langkah yang diambilnya membuat tangga bergetar, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Memang ada tekanan kuat pada tangga, Lu Ming merenung. Dia melihat dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia telah menghadapi ujian jenis ini berkali-kali. Putra suci Tianhong awalnya sangat cepat, tak lama kemudian, ia telah menempuh setengah jarak dan mulai melambat. Jelaslah bahwa semakin dia maju, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Mengom, raungan naga terdengar dari tubuh putra Tianhong Sein. Sisik naga emas di tubuhnya bersinar lebih terang. Matanya penuh tekad saat dia perlahan memanjat. Sayangnya, setelah berjalan beberapa saat, sosok putra Santo Tianhong hampir berhenti. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Darah nagaku mendidih. Putra Dewa Tianhong meraung. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya, dan seekor naga surgawi bercakar 6 muncul di atas kepalanya. Dia bahkan menggunakan fenomena naga surgawi, yang memungkinkan putra Sein Tianhong untuk terus melangkah ke atas. Sayangnya, ketika dia sudah menaiki 2/3 anak tangga, dia berhenti total dan tidak dapat melangkah lagi. Sial, kenapa? Apakah garis keturunan naga surgawiku tidak cukup kuat? Kenapa? Putra Tianhong Sein meraung marah, dia sangat tidak mau. Apakah ada teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap di sana? Lu Ming membuat tebakan. Karena putra Santo Tianhong sangat ingin menaiki tangga, kemungkinan besar seni materialisasi naga surgawi yang lengkap ada di sana. Mendekatlah, Lu Ming mengikuti rintangan di samping dan perlahan mendekati tangga. Ia semakin dekat ke istana di atas tangga. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar merasakan darahnya mendidih perlahan. Pada saat yang sama, ada semacam keinginan. Ya, itu adalah keinginan, perasaan yang muncul dalam darahnya. Seolah-olah ada sesuatu di tangga yang sangat menarik perhatian Lu Ming. Aku harus pergi ke puncak istana,
Luming bergumam, tatapan matanya tegas saat dia membuat keputusan. Ada tekanan kuat di tangga, yang lain tampaknya tidak bisa naik. Putra Tian Hong Sein berada di atas dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Luming tidak takut. Kaisar Naga Abadi Chapter 2807 Bahasa Indonesia. Bab 2807, Bab 2806 Gulir. Luming membuat keputusan untuk naik. Luming adalah orang yang tegas. Karena dia telah membuat keputusan, dia tidak akan ragu lagi. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Jika Ouyang Qingxiang tidak bisa menahan anak buah putra suci Tian Hong di luar, dia akan mendapat masalah saat para ahli kembali. Asyikek, Luming tidak ragu lagi. Dia berlari keluar dan menuju tangga. Putra Santo Tian Hong menyadari Luming begitu dia bergegas keluar. Luming, itu kamu? Putra Santo Tian Hong meraung dan niat membunuhnya pun meledak. Namun, dia berada di tangga dan tidak bisa membunuh Luming bahkan jika dia mau. Wah, Luming mendarat dengan keras di anak tangga pertama, menyebabkan ledakan hebat. Seketika, Luming merasakan sebuah kekuatan dahsyat datang dari atas tangga. Kekuatan itu seakan-akan dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kekuatan itu menekan Luming, mencoba meledakkannya dari tangga. HMPH, kau ingin menaiki tangga naga suci tanpa garis keturunan naga suci di tubuhmu, kau hanya melamun. Putra Santo Tian Hong mencibir dan mundur beberapa langkah. Dia menunggu Luming terlempar keluar dari tangga naga suci, lalu dia akan pergi dan membunuh Luming. Kali ini, dia ingin Luming mati secara menyedihkan. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya membeku. Ini karena Luming tidak terlempar dari tangga seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, dia berdiri kokoh di tangga. Kamu memiliki garis keturunan naga surgawi. Putra Santo Tian Hong bertanya dengan muram. Di dunia ini, ras manusia naga bukanlah satu-satunya yang memiliki garis keturunan naga suci. Luming tersenyum tipis. Ternyata hanya mereka yang memiliki garis keturunan naga surgawi yang dapat menaiki tangga tersebut. Jika seseorang tidak memiliki garis keturunan naga suci, mereka akan terhempas menuruni tangga oleh kekuatan tangga. Baru saja, ketika Luming baru saja melangkah ke tangga, dia hampir terlempar. Pada saat kritis, esensi darah 9 naga dalam darahnya mendidih dan dia mampu berdiri di tangga. HMPH, memangnya kenapa kalau kamu punya garis keturunan naga surgawi, bisakah kamu menaikinya? Kamu tidak bisa naik ke sana. Saat kamu kelelahan, itu akan menjadi saat kematianmu. Putra Tian Hong berkata dengan dingin, lalu melangkah menuruni tangga. Dia sangat santai saat kembali. Putra suci Tian Hong segera mencapai anak tangga pertama dan datang ke sisi Luming. Namun, ada kekuatan yang menjaga anak tangga tersebut, jadi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming. Putra Tian Hong Sein melemparkan tatapan membunuh ke arah Luming dan melangkah keluar dari tangga. Dia mendarat di luar tangga dan berjaga di sana. Dia menunggu Luming kehabisan tenaga dan jatuh. Kemudian, dia bisa membunuh Luming. Kamu bisa menunggu saja. Luming tersenyum sinis. Ia lalu berbalik dan melangkah menaiki tangga. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali dia melangkah, tangga akan bergemuruh. Kecepatan Luming sangat cepat dan dia telah melangkah ratusan langkah dalam waktu singkat. Dia bahkan lebih cepat dari putra Santo Tian Hong. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Putra Santo Tian Hong tampak mengerikan. Tekanan di belakangnya semakin besar, dan kesulitannya juga semakin tinggi. Anak ini jelas tidak bisa naik, jelas tidak bisa. Putra Santo Tian Hong terus berteriak dalam hatinya. Dia adalah kesayangan ras manusia naga dan garis keturunan naga suci di tubuhnya sangat kental. Itu sebanding dengan naga suci bercakar 6 di antara naga suci. Dia tidak percaya bahwa Luming, seorang manusia, dapat memiliki garis keturunan naga suci yang lebih kental daripadanya. Namun, kebenaran menamparkan wajahnya. Kecepatan Luming tidak melambat sama sekali. Dalam waktu singkat, dia telah melewati setengah anak tangga, diikuti oleh 2/3 anak tangga. Ini sudah merupakan batas perjalanan putra Santo Tian Hong. Tetapi Luming berhasil mencapai titik ini sekaligus. Pada titik ini, kecepatan Luming melambat, tekanan di sini sudah sangat mengejutkan. Darah di tubuh Luming bergejolak cepat,
seolah hendak terbakar. Mengom, raungan naga terdengar dari dalam darah. Seekor naga berkepala 9 bergerak melalui darah dengan cara yang tampak seperti manusia. Lapisan kabut darah menutupi permukaan tubuh Lu-Ming. Kemudian, kabut darah berkumpul menjadi 9 naga di udara dan meraung ke langit. 9. Naga surgawi bercakar 9. Itu adalah naga surgawi bercakar 9. Putra Tian Hongsein berteriak tak percaya. Dia begitu terkejut hingga hampir melompat. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan mengira bahwa tubuh Lu-Ming mengandung garis keturunan naga surgawi bercakar 9, tingkatan tertinggi di antara naga surgawi. Tidak heran anak ini bisa berjalan begitu cepat. Ternyata dia memiliki garis keturunan naga surgawi bercakar 9 di tubuhnya. Jika aku bisa merebut garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dari tubuhnya dan menggunakannya untuk keperluanku sendiri, bakatku akan meningkat berkali-kali lipat. Mata putra Santo Tianhong dipenuhi dengan keserakahan. Manifestasi 9 naga meringankan tekanan pada Lu-Ming dan dia melaju lagi. Tak lama kemudian, Lu-Ming hanya tinggal 100 langkah lagi dari ujung tangga. Namun, tekanan pada 100 anak tangga terakhir juga yang paling menakutkan. Tubuh Lu-Ming bergetar setiap kali ia melangkah, seni materialisasi naga surgawi. Hancurkan, Lu-Ming menggeram dan mengaktifkan seni materialisasi naga surgawi. Naga surgawi bercakar 8 terbentuk di atas kepalanya. Naga surgawi itu meraung dan menerkam ke depan, membantu Lu-Ming menghancurkan tekanan di tangga. Seketika, tekanan berkurang lagi, Lu-Ming dengan cepat bangkit. Seni materialisasi naga surgawi. Sialan, putra orang suci Tianhong menggertakkan giginya saat melihat Lu-Ming menggunakan seni materialisasi naga suci. Dia terkejut sekaligus cemburu. Hanya dalam waktu singkat, namun Lu-Ming telah membudidayakan teknik materialisasi naga surgawi dan bahkan membudidayakan naga surgawi bercakar 8. Dia telah membudidayakan seni materialisasi naga surgawi selama puluhan ribu tahun, namun dia hanya berhasil membudidayakan satu naga surgawi bercakar 6. Hal ini membuatnya semakin rakus terhadap garis keturunan 9 naga milik Lu-Ming. Ledakan, ledakan, suara gemuruh di tangga terus berlanjut, Lu-Ming semakin dekat ke puncak tangga. Wajah putra Tian Hongsein tampak makin muram. Dengan ledakan terakhir, Lu-Ming berhasil melangkah ke platform di atas tangga. Di atas tangga itu terdapat sebuah istana megah. Pintu istana itu terbuka, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mata Lu-Ming berkedip, tanpa ragu, dia melangkah maju dan berjalan melewati pintu. Setelah melangkah masuk ke dalam pintu, cahaya tiba-tiba menjadi terang. Lu-Ming dapat melihat situasi di balik pintu dengan jelas. Di balik pintu itu ada aula yang luas. Tidak ada apapun di aula itu, kosong. Lu-Ming melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Namun, bagian tengah aula menarik perhatian Lu-Ming. Di tengah aula, ada pilar batu yang tingginya lebih dari 1 meter. Di atas pilar batu itu, ada sebuah gulungan yang mengambang, memancarkan cahaya lembut. Yang menakjubkan adalah ada naga surgawi kecil yang terbuat dari energi yang terbang di sekitar gulungan itu. Mungkinkah itu seni materialisasi naga surgawi yang lengkap? Mata Lu-Ming berbinar dan dia melangkah maju. Nak, ada formasi pertahanan di gulungan ini. Bon memperingatkan, formasi pertahanan, lalu bagaimana cara kita menembusnya? Lu-Ming bertanya, sederhana saja. Kamu memiliki esensi darah naga surgawi bercakar 9 di tubuhmu. Kamu hanya perlu meneteskan setetes darahmu pada gulungan itu, dan kamu secara alami akan dapat menghancurkan formasi di atasnya. Kata Bon, itu mudah. Lu-Ming mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya pada gulungan itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2808 Bahasa Indonesia Bab 2808, Teknik Materialisasi Naga Surgawi yang lengkap. Ketika darah Lu-Ming menetes ke gulungan itu, terdengarlah raungan naga dari gulungan itu. Kemudian, gulungan itu memancarkan cahaya menyilaukan yang baru menghilang setelah beberapa saat. Di bawah tangga, putra Tian Hongsein sangat cemas. Dia bahkan lebih cemas ketika dia tiba-tiba mendengar raungan naga dan cahaya di atas. Sialan,
Apakah anak itu sudah mendapatkan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap? Putra Tian Hongsein berpikir dengan cemas. Dia bergegas menaiki tangga, tetapi tekanan di tangga menghentikannya. Dia hanya bisa mundur dengan enggan. HMPH, aku akan menunggu di sini, Lu Ming. Bahkan jika kau mendapatkan seni perwujudan naga surgawi yang lengkap, kau hanya akan membuatkan gaun pengantin untukku. Haha, ini juga bagus. Ini akan menghemat waktuku. Putra Tian Hongsein tertawa dingin, ia merasa lebih baik saat memikirkan hal ini. Di aula, setelah cahaya pada gulungan itu menghilang, Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Tidak ada yang aneh, Lu Ming membuka gulungan itu dengan penuh harap. Ada banyak kata-kata kecil di dalam gulungan itu, yang tersusun rapat. Lu Ming membacanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia meletakkan gulungan itu. Seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Ini benar-benar seni perwujudan naga surgawi yang lengkap. Wajah Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Gulungan ini memang mencatat teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap. Teknik ini sangat misterius. Jauh lebih misterius daripada teknik perwujudan naga surgawi yang tidak lengkap. Jika dapat dikembangkan hingga mencapai prestasi besar, kekuatannya pasti akan mengejutkan. Itu bisa menjadi kartu truf Lu Ming dan bahkan melampaui rantai es. Bagaimana cara saya turun? Lu Ming menyimpan gulungan itu dan mulai berpikir. Putra Tian Hongsein pasti menjaga bagian bawah tangga. Jika dia turun, Putra Tian Hongsein pasti tidak akan membiarkannya pergi. Lupakan saja, aku akan menunggu sebentar. Jika memang tidak berhasil, aku akan berkultivasi di sini sebentar saja. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis suci Qingxiang. Lu Ming punya ide di benaknya, ia kemudian mulai berkeliling istana. Ada pintu-pintu lain di sekeliling istana. Lu Ming berjalan berkeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, dia berjalan ke pintu di ujung lorong. Di balik pintu di ujung lorong, ada koridor panjang yang lurus ke depan. Setelah melewati koridor, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari atas. Lu Ming mendongak dan menyadari bahwa itu adalah pintu cahaya. Cahaya itu bersinar melalui pintu cahaya. Mungkinkah ini gerbang teleportasi? Mata Lu Ming berbinar. Ini adalah gerbang teleportasi. Ini seharusnya menjadi rute pelarian menuju dunia luar. Suara iblis tulang terdengar. Haha. Surga ada di pihakku. Tian Hong, tunggu saja. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, ia kemudian terbang ke udara dan bergegas menuju pintu cahaya. Sosok Lu Ming menghilang di pintu cahaya. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di sebuah ngarai. Sudah keluar, sudah benar-benar keluar. Ayo kita cari gadis suci Qingxiang sekarang. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Ngarai ini tidak jauh dari pintu masuk. Tak lama kemudian, Lu Ming mendengar suara gemuruh yang keras dari depan. Ouyang Xiangqiang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekelompok ahli. Lebih dari 10 tetua semuanya adalah dewa surgawi. Di antara mereka, bahkan ada 1 atau 2 dewa surgawi tingkat kelima dan beberapa dewa surgawi tingkat keempat. Menghadapi begitu banyak ahli, Ouyang Qingxiang terutama berfokus pada pertahanan dan tidak dirugikan sama sekali. Lu Ming terbang mendekat dan berteriak dari kejauhan, "Gadis suci Qingxiang, ayo pergi." Apa? Ketika dia melihat Lu Ming tiba-tiba muncul dari belakang, Ouyang Qingxiang jelas tertegun dan sangat terkejut. Lu Ming jelas-jelas telah memasuki gua dari pintu masuk, mengapa dia tiba-tiba berlari ke belakang? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan mulai menyerang. Lagu pedang teratai hijau, matilah, teriak Ouyang Qingxiang sambil mengayunkan pedangnya. Teratai hijau muncul di udara, masing-masing memancarkan ki pedang yang mengerikan yang memaksa para tetua mundur. Ouyang Xiangxiang mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan yang ketat dan terbang menuju Lu Ming. "Apakah kita akan mengejar mereka?" kata seorang lelaki tua. Ouyang Qingxiang terlalu kuat, bahkan jika kita berhasil menangkapnya, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Tugas kita adalah menjaga di sini dan melaporkan situasi ini kepada orang suci. Kata lelaki tua lainnya. Baiklah. Yang lain mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah menyelinap masuk dan bahkan memperoleh teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap yang diimpikan oleh putra Tian Hongsein. Jika mereka tahu,
mereka tidak akan membiarkan Lu Ming dan rekannya pergi begitu saja. Seorang tetua bergegas masuk ke dalam gua untuk melapor kepada putra orang suci Tianhong. Ouyang Xiangqiang telah tiba di samping Lu Ming. Ayo kembali ke Sekte Kongsuan. Kata Lu Ming, Ouyang Xiangqiang tidak bertanya lebih jauh. Dia dan Lu Ming terbang ke langit dan mengeluarkan kapal perang langit berbintang. Mereka menaiki kapal perang dan meninggalkan planet kepala naga. Putra Santo Tianhong masih berdiri berjaga di bawah tangga. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tinggal di sini. Putra Tianhong Sein mendengus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan gairah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bergegas masuk. Bagaimana dengan Jalang Ouyang siang-siang itu? Putra Santo Tianhong bertanya. Dia sudah pergi. Orang tua itu menjawab, dia pergi, kalian semua benar-benar sampah. Kalau bukan karena aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, aku sendiri yang akan menindasnya. Putra Santo Tianhong mendengus, yang membuat wajah sang tetua menjadi jelek. Apakah hanya Ouyang Qingxiang? Apakah ada yang lain? Kata putra Santo Tianhong, ya, masih ada satu orang lagi, dia Lu Ming, dia pergi bersama gadis suci Qingxiang. Kata orang tua itu, akan tetapi, sebelum si tetua bisa menyelesaikan perkataannya, putra Santo Tianhong berteriak tak percaya. Apa yang baru saja kau katakan, maksudmu Lu Ming? Putra Santo Tianhong melompat dan berteriak kepada sesepuh itu seolah-olah dia akan memakannya. Tetua itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa putra Tianhong Sein bereaksi begitu hebat saat mendengar nama Lu Ming. Dia bingung. Perhatikan baik-baik. Itu benar-benar Lu Ming dan bukan orang lain. Putra Santo Tianhong bertanya dengan mata terbelalak. Tidak salah lagi, itu pasti Lu Ming, kata lelaki tua itu dengan tegas. Sialan, masih ada jalan ke sana. Sialan, kejar, cepat kejar. Putra Dewa Tianhong meraung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar mereka. Di luar gua, Putra Santo Tianhong memimpin bawahannya dan mengejar Sekte Kongsuan. Namun, sudah terlambat, Lu Ming dan yang lainnya sudah lama pergi. Di dalam pesawat luar angkasa, Lu Ming, apakah kamu sudah memperoleh teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap? Ouyang Qingxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang terjadi di gua itu. Kali ini, aku harus berterima kasih kepada gadis suci Qingxiang atas bantuannya. Kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk membantu. Di masa depan, jika gadis suci Qingxiang membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Lu Ming pasti tidak akan menolak. Kata Lu Ming, sama-sama, kata Ye Mo, namun, saya khawatir Tianhong akan segera mengetahuinya dan akan mengejar Anda. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan teknik perwujudan naga surgawi yang lengkap. Sekarang setelah Anda mendapatkannya, saya khawatir dia akan menjadi gila. Kita harus segera kembali ke Sekte Kongsuan untuk membuat persiapan. Kata Ouyang Qingxiang. Lu Ming mengangguk. Kaisar Naga Abadi Chapter 2809 Bahasa Indonesia. Bab 2809, Pertempuran antara Putra Suci dan Perawan Suci. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang kembali ke Sekte Kongsuan. Setelah kembali ke Sekte Kongsuan, Lu Ming segera membawa An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng ke kediaman Ouyang siang-siang. Qiuyu masih berada di Menara Denyut Nadi Dewa. Saya harap dia tidak keluar selama waktu ini. Lu Ming merenung. Namun, Lu Ming tidak banyak bicara ketika membawa Qiuyue ke Sekte Kongsuan. Tidak banyak orang yang tahu tentang hubungannya dengan Qiuyue. Jadi dia seharusnya baik-baik saja. Setelah Ouyang siang-siang kembali ke kediamannya, dia mengumpulkan banyak ahli dari faksinya dan menempatkan mereka di puncak gunung tempat tinggalnya. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya kembali, putra Santo Tianhong kembali bersama anak buahnya. Begitu dia kembali, dia bergegas ke kediaman Lu Ming. Ketika dia tidak menemukan Lu Ming, dia pergi ke An Hai. Kediaman Liu Chang dan yang lainnya juga kosong. Kau pasti bersembunyi di tempat Jalang Ouyang Qingxiang itu. Jangan berpikir kau akan baik-baik saja hanya karena bersembunyi di sana.
Jika kau tidak menyerahkan seni perwujudan naga surgawi, aku akan membunuhmu bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi. Raungan marah putra Tian Hong Sein terdengar. Dia kemudian mengumpulkan sejumlah besar ahli dan menyerbu ke kediaman Ouyang siang-siang. Mengapa putra suci Tian Hong tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak ahli? Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dia sedang menuju ke tempat tinggal wanita suci Qingxiang. Apakah dia ingin memulai perang dengannya? Cepat, beritahu orang suci itu. Putra suci Tian Hong telah mengumpulkan begitu banyak ahli dan bergegas menuju kediaman Ouyang siang-siang dengan sikap sombong. Tentu saja, hal ini tidak dapat disembunyikan dari yang lain. Orang-orang dari faksi putra suci lainnya segera mengetahuinya dan banyak dari mereka bergegas menuju kediaman Ouyang siang-siang. Di kediaman Ouyang siang-siang, Lu Ming, Ouyang siang-siang, dan yang lainnya sedang mengadakan pertemuan. Mereka di sini. Seorang wanita tua tiba-tiba berbicara dan melihat keluar. Wanita tua itu adalah tetua istana dalam dari faksi Ouyang Qingxiang. Dia sangat kuat. Mereka datang cukup cepat. Ayo kita keluar dan menyambut mereka. Ouyang Qingxiang mencibir. Mereka berjalan keluar halaman dan berdiri di udara. Ledakan, 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 di kejauhan, terdengar ledakan gemuruh, dan kemudian gelombang kekuatan surgawi yang mengerikan melonjak seperti ribuan tentara. Namun, ada juga banyak ahli yang berkumpul di kediaman Ouyang siang-siang. Mereka semua melepaskan aura mereka, dan aura mereka membubung ke langit seperti asap, menghancurkan gelombang kekuatan surgawi yang melonjak. Di Cakrawala, tampak segerombolan orang berkulit hitam. Jumlah mereka lebih dari 1.000 orang. Orang yang memimpin adalah Putra Santo Tian Hong. Putra Santo Tian Hong dan pengikutnya berhenti 1.000 mil jauhnya. Lu Ming, tatapan mata Putra Santo Tian Hong tertuju pada Lu Ming, penuh dengan hasrat membunuh dan keserakahan. Tian Hong, apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke sini dengan cara yang agresif? Ouyang Qingxiang bertanya meskipun sudah mengetahui jawabannya. Apa yang kau inginkan? Sangat mudah. Serahkan Lu Ming kepadaku dan aku akan segera pergi bersama anak buahku. Kata Putra Santo Tian Hong. Memberikanmu putra suci Lu Ming. Sungguh lelucon, Lu Ming juga seorang suci. Dia tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Ouyang Qingxiang mencibir. Hari ini, aku harus membawa Lu Ming pergi. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku. Aku tidak akan ragu untuk bertarung. Putra Santo Tian Hong berkata dengan dingin. Lu Ming tidak hanya menguasai seni perwujudan naga surgawi secara lengkap, tetapi ia juga memiliki garis keturunan naga surgawi bercakar 9. Bagi Putra Santo Tian Hong, Lu Ming adalah harta karun yang sangat besar. Selama dia dapat memperoleh garis keturunan naga surgawi bercakar 9 milik Lu Ming dan teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat ke tingkat yang mengagumkan. Dia bahkan bisa melampaui putra suci tertinggi dan menjadi putra suci nomor 1 di Sekte Kongsuan. Jika demikian, posisi pemimpin Sekte Kongsuan di masa mendatang akan berada di tangannya. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terbakar oleh gairah. Dia harus menangkap Lu Ming. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Apa kau pikir aku akan takut padamu? Ouyang siang-siang sangat mendominasi. Bagus. Sangat bagus. Hari ini, aku akan menghancurkan sekte kalian. Serang dan kalahkan Lu Ming. Putra Santo Tian Hong meraung. Ledakan, 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 ledakan. Para ahli dari golongan Putra Sein Tian Hong dan golongan Ouyang Qingxiang semuanya melepaskan aura yang menakutkan. Mereka saling beradu di udara, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Ada beberapa tetua sekte dalam di sini. Mereka semua adalah eksistensi alam dewa surgawi puncak. Pada saat ini, benturan aura mengguncang bumi. Kemudian, beberapa sosok melesat ke langit. Dalam sekejap, mereka telah keluar dari atmosfer dan bertarung di langit berbintang. Dewa surgawi tingkat atas terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung di dalam atmosfer, kerusakan di bumi tidak akan terbayangkan. Membunuh. Orang-orang yang paling kuat bertempur di luar langit berbintang,
sementara putra Santo Tianhong dan yang lainnya menyerang Ouyang Qingxiang dan Lu Ming. Menyerang. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya tidak mundur dan juga menyerbu. Ouyang Xiangxiang sekali lagi terlibat pertempuran dengan putra Santo Tianhong. Tangkap Lu Ming. Turunkan dia. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi menyerang Lu Ming. Untungnya, Ouyang Qingxiang juga memiliki seorang ahli di sisi Lu Ming yang menghalangi serangan pihak lain. Ribuan ahli dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Dan daerah ini sudah dikelilingi oleh orang-orang. Bahkan Putra Suci Zixia dan Putri Suetan pun datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tianhong benar-benar memimpin pasukannya untuk melawan Ouyang Xiangxiang. Kata Putra Suci Zixia dengan penuh keraguan. Aku tidak tahu. Tapi pasti ada sesuatu yang besar. Kalau tidak, Putra Tianhong Sein tidak akan segila itu. Dia bertekad menangkap Lu Ming. Kurasa Lu Ming telah menyinggung perasaannya lagi. Kata gadis suci Suetan. Namun, mereka tidak akan menghentikan mereka. Mereka menantikan pertarungan antara Putra Sein Tianhong dan Ouyang Qingxiang. Akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih sedikit persaingan. Pertarungan makin lama makin sengit, bahkan ada yang gugur. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di langit berbintang. Tangan besar ini tak terbatas besarnya, dan menekan para tetua sekte dalam yang tengah bertarung. Dewa, para tetua sekte dalam berteriak ngeri. Kemudian, mereka dihancurkan oleh tangan besar itu, dan mereka terlempar ke atmosfer seperti meteorit, jatuh ke tanah. Kemudian, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit, memancarkan tekanan mengerikan yang menekan orang-orang dari faksi Putra Suci Tianhong dan Ouyang Qingxiang. Orang-orang dari kedua faksi langsung terkunci di udara oleh energi ini, tidak dapat bergerak. Nak, seorang Raja Dewa telah muncul. Aku akan bersembunyi. Suara Bon terdengar sebelum menghilang dalam potret Jingyu. Dewa Raja, sungguh tekanan yang mengerikan. Lu Ming menatap sosok di langit, matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali karena tekanan itu. Bahkan para ahli alam dewa tingkat tinggi pun tak bisa bergerak sedikit pun. Dia wakil kepala Balai Penegakan Hukum. Seseorang berseru. Putra Santo Tianhong, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya juga tampak serius. Jelas, pertempuran mereka telah membuat Dewan Pengadilan waspada. Bahkan wakil ketua Aula Raja Dewa telah datang secara pribadi. Sebagai putra suci dan perawan suci, kalian malah menuntun sesama murid untuk saling membunuh. Bagaimana kalian bisa melakukan itu? Petik 2. Suara berwibawa dari wakil kepala Aula Penegakan Hukum terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2810 Bahasa Indonesia Bab 2810, Bab 2811 Membuka Pintu Perunggu. Wakil Kepala Balai, ini Tianhong. Dia tiba-tiba mengirim orang untuk menyerangku. Aku hanya bisa memimpin orang-orangku untuk melawan. Ouyang Xiangqiang adalah orang pertama yang berbicara. Omong kosong, kau dan bocah Lu Ming itu bergabung dan merampas hartaku. Sudah sepantasnya aku mengambil Lu Ming dan mengambil kembali hartaku. Putra Santo Tianhong meraung. Lucu sekali, harta karun apa? Itu teknik rahasia dari relik. Selama kamu belum memperoleh apapun dari relik itu, kamu akan mendapat bagian. Kaulah yang tak berguna yang tak bisa mendapatkannya, dan sekarang setelah aku mendapatkannya, aku harus memberikannya padamu. Suara mengejek Lu Ming terdengar, saya sudah menemukan reruntuhannya. Putra Tianhong Sein meraung, meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Lu Ming dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Hahaha, menggelikan. Bahkan lebih menggelikan lagi, kamu anak Sein, tapi kamu malah mengucapkan kata-kata yang menggelikan. Menurut logikamu, selama aku menjelajahi semua reruntuhan, begitu aku menemukannya, itu akan menjadi milikku, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Apakah itu mungkin? Aku benar-benar curiga, bagaimana kau bisa menjadi orang suci dengan otak seperti itu? Masih banyak orang yang ingin bergabung denganmu. Hei, kalian semua yang telah tunduk pada Tianhong. Pikirkan baik-baik, tidak ada masa depan dalam mengikuti orang seperti itu. Mengapa kalian semua tidak datang dan tunduk padaku? Lu Ming tertawa terbahak-bahak,
Apa yang baru saja kau katakan, aku akan membunuhmu. Putra Tian Hongsein sangat marah. Matanya menyala karena amarah. Dia ingin bergegas dan membunuh Lu Ming. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan wakil kepala Balai Penegakan Hukum. Baiklah, tak peduli dendam apapun yang kalian miliki di antara kalian, kalian akan dihukum berat karena membunuh sesama anggota sekte di dalam sekte tersebut. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum berbicara. Suaranya penuh dengan martabat dan niat membunuh, menyebabkan banyak orang menggigil. Wakil Kepala Balai Penegakan Hukum terkenal karena ketegasannya dalam penegakan hukum. Bahkan Putra Suci Tian Hong merasa hatinya menjadi dingin dan menahan amarahnya. Tian Hong, kau yang memulai pertengkaran lebih dulu. Itu salahmu. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkan 200.000 poin. Lalu pergi ke tebing yang menghadap tembok dan menghadapi tembok itu selama 20 tahun. Apakah kau setuju? Wakil Kepala Aula Penegakan Hukum menatap Putra Suci Tian Hong dengan dingin. Putra Santo Tian Hong sangat tidak yakin, tetapi dia tidak berani mengatakan tidak. Ya, Putra Tian Hongsein menundukkan kepalanya. Niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Lu Ming, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dan seni perwujudan naga surgawi semuanya milikku. Putra Santo Tian Hong meraung di dalam hatinya. King Xiang, karena kamu bersikap defensif dan kamu tidak bersalah, kamu akan dihukum menghadap tembok selama 10 tahun. Apakah kamu bersedia menerimanya? Wakil Kepala Aula Penegakan Hukum memandang ke arah Ouyang King Xiang. Murid ini sungguh-sungguh yakin. Ouyang King Xiang mengangguk. Baiklah, sekarang, mari kita semua bubar. Wakil Kepala Istana dari Istana Penegakan melambaikan tangannya, dan tekanan itu lenyap tanpa jejak. Ayo pergi, Putra Santo Tian Hong menggeram dan pergi bersama anak buahnya. Sudah berakhir, Putra Suci Zixia dan Suetan sedikit kecewa dan pergi satu demi satu. Putra Suci King Xiang, Lu Ming telah melibatkanmu. Lu Ming memandang Ouyang King Xiang dengan nada meminta maaf. Itu semua karena Lu Ming sehingga Ouyang King Xiang dihukum. Selain itu, beberapa orang dari faksinya telah jatuh dan banyak orang terluka. Lu Ming merasa sedikit menyesal. Tidak apa-apa, aku hanya harus menghadapi tembok itu selama 10 tahun. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Aku bisa melatih kondisi pikiranku. Namun, Putra Tian Hongsein juga telah dihukum. Dia tidak akan berani bergerak di sekte untuk sementara waktu. Namun, kamu masih harus berhati-hati di luar sekte. Tian Hong tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kata Ouyang King Xiang. Lu Ming mengangguk. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Ouyang King Xiang dan kembali ke kediamannya. Hari-hari setelah itu memang damai. Putra Suci Tian Hong tidak mengirim siapapun untuk berurusan dengan Lu Ming. Aku masih harus meningkatkan kekuatanku secepatnya. Sekarang Qiu telah berhasil menembus alam dewa sejati tahap ke-8, itu sangat membantuku. Jika Qiu dapat menembus alam dewa surgawi, itu akan sangat bagus. Aku akan menukar beberapa pecahan senjata dewa untuk dimakan Qiu. Lu Ming merenung dan kemudian memilah semua cincin penyimpanan yang ada padanya. Selama kurun waktu tersebut, ia telah membunuh banyak musuh yang kuat dan memperoleh banyak cincin penyimpanan. Jumlah harta karun dan kristal surgawi yang telah dikumpulkannya sangat mengejutkan. Lu Ming menukar sebagian besar harta karun dan kristal surgawi dengan poin. Dia kemudian menggunakan poin tersebut untuk menukar sejumlah besar pecahan artefak surgawi. Bahkan tingkat yang paling rendah pun merupakan pecahan artefak dewa tingkat 9 tingkat menengah. Bahkan ada beberapa fragmen artefak dewa tingkat tinggi. Harga artefak dewa tingkat tinggi, bahkan jika itu hanya sebuah fragmen, sangat tinggi. Karena itu, Lu Ming tidak memiliki banyak poin tersisa. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming memberikan semua pecahan artefak dewa kepada Qiu dan membiarkannya memakannya perlahan-lahan. Sedangkan dirinya sendiri, ia mulai memahami teknik perwujudan naga dewa secara lengkap. Teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap jauh lebih sulit untuk dikembangkan, dan juga membutuhkan lebih banyak waktu. Akan tetapi, Lu Ming hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk berhasil mengolah teknik materialisasi naga surgawi yang lengkap.
Mengaum. Raungan naga terdengar, dan naga surgawi mengembun di atas kepalanya. Naga surgawi ini memiliki 9 cakar dan sangat mirip dengan 9 naga. Itu adalah naga surgawi dengan 9 cakar. Lu Ming akhirnya berhasil mengembangkan kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 9. Selama Lu Ming menginginkannya, kekuatan Dharma naga surgawi bercakar 9 akan menerkam untuk menyerang musuh. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Tentu saja, seni materialisasi naga suci masih jauh dari selesai. Seiring pemahaman Lu Ming semakin dalam, dia dapat mengembangkan fenomena naga surgawi yang kedua, ketiga, dan bahkan lebih lagi di masa yang akan datang. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming berkultivasi dengan tenang. Mereka bergantian mengolah segala macam keterampilan surgawi dan teknik rahasia. Kultivasi tidak mengenal waktu. Bagi para dewa, beberapa dekade terlalu singkat, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Ming telah memasuki masa stabilitas. Ia tidak banyak mengalami peningkatan dalam segala aspek. Fokus utamanya adalah menstabilkan dan membangun fondasi yang kokoh. Di sisi lain, QQ telah menelan sejumlah besar pecahan senjata dewa, dan kultivasinya telah meningkat selangkah lebih maju, mencapai tahap 9 dewa sejati. Adapun Qiu Yue, dia telah berkultivasi di ruang rahasia di Menara Denyut Surgawi selama lebih dari 20 tahun. Lu Ming juga pergi untuk melihatnya. Ruang rahasia itu memancarkan aura kehidupan Qiu Yue. Semuanya normal, jadi Lu Ming tidak perlu khawatir. Pada saat ini, sepotong berita menyebar seperti badai ke-13 klan surga Qin dan beberapa kekuatan besar lainnya. Di bintang dewa kuno, susunan pada pintu perunggu akhirnya rusak. Beberapa master formasi terkuat di Qin Heaven Starfield, setelah puluhan tahun bekerja keras, akhirnya menghancurkan formasi di atas dan membuka pintu perunggu. Banyak orang sudah masuk untuk menjelajah, tetapi hasilnya mengejutkan. Di balik pintu perunggu itu terdapat sebuah dunia, dunia kuno. Di dalamnya, terdapat banyak harta karun surgawi, banyak di antaranya telah punah di dunia luar.